Indonesia nih, pemerintah pernah ada wacana beda. Jadi untuk orang-orang yang mau kuliah, itu boleh pinjaman online. Tapi kan itu pinjaman online-nya tak resmi macam dekat Malaysia. Berarti PTPN nih dipolitikkan juga dengan Malaysia beda. Ya kalau misalnya dekat Indonesia ini kan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu identitas anak. Itu kan termasuk janji politik. Kalau beasiswa pakai KIP dapat tuh gratis. Tapi sekarang PTPN ini kan orang boleh pinjam duit untuk sekolah. Lebih kurang aja, cuma nama dekat Malaysia sebutnya beda. PTPN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. 189.580 peminjam PTPN belum bayar balik. Juga merupakan penerima istiar. Ilmu dah dapat, kerja dah stabil, tapi bayar hutang tiba-tiba lupa. PTPN ni apa benda beda? PTPN nih kalau misalnya kau nak kuliah, orang-orang Malaysia nih boleh pinjam untuk bayar kuliah dia dari negara. Oh, kalau di Indonesia beda, umroh yang bisa pinjam ke bank. Tapi umroh ya, bukan haji. Kalau PTPN ni aku tak tahu dia pinjamnya ke bank atau ke pemerintah. Tapi kalau misalnya masyarakat Malaysia dia nak pergi kuliah, nak lanjutkan kuliah, dia boleh pinjam PTPN. Kalau misalnya ke Indonesia nih, ada namanya beasiswa. Jadi budak-budak yang berprestasi nih dikasih sama beasiswa dengan pemerintah. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Tapi anehnya orang Indonesia nih yang dapat beasiswa tak balik ke Indonesia nih tak apa-apa. Padahal negara udah bayarkan dia kuliah sampai ke luar negara. Kalau PTPN ini dia bukan beasiswa, kau jatuhnya utang. Coba orang warga Malaysia coba komen dekat bawah konsep PTPN ini macam mana? Kalau kita boleh pinjam uang di Malaysia terus kuliah ke luar negara, berarti mantap juga beda Malaysia. Majulah Singapura. Tapi kan ada persyaratan juga kalau nak pinjam duit negara untuk sekolah, tak mungkin langsung pinjam langsung dapat. Berarti harus pintar lah beda, atau orang yang kurang mampu. Ya aku tak tahu macam mana sistemnya. Coba korang dari warga Malaysia, macam mana sistem PTPN ni waktu korang kuliah dulu? Kalau kat Singapura ni ada PTPN juga tak beda? Singapura ni kalau setahu aku sekolah sama kuliah tuh memang dibiayakan sama pemerintah. Berarti kat sana tuh sekolah sampai kuliah tuh gratis beda? Coba korang dari warga Singapura komen dekat bawah macam mana konsep pembiayaan kuliah dekat Singapura nih. Kalau ke Indonesia nih, pemerintah pernah ada wacana beda. Jadi untuk orang-orang yang mau kuliah, itu boleh pinjaman online. Tapi kan itu pinjaman online-nya tak resmi macam dekat Malaysia. Kalau misalnya pinjaman online dekat Indonesia nih, dia ni untuk pribadi, tak langsung dari pemerintah. Jadi kalau misalnya dia ni bilang ecek konon nak kuliah, bisa jadi dia beli baju, bisa jadi dia beli laptop. Tapi kan memang baju dan laptop itu adalah keperluan mendasar untuk kuliah beda. Kalau dia dah atuk-atuk, Tapi sekarang kalau orang kuliah tak pakai baju, macam mana kau nih? orang kuliah yang tak pakai baju tu orang gila. Tapi kan betul beda, kalau dia punya duit, dia nak beli baju itu betul tak sih? Iya, tapi bajunya baju fashion, nak bergaya, bergajol. Kalau dia minjam online untuk beli iPhone tuh yang aku tak setuju sebenarnya. Ngapa pula kalau misalnya dia pinjam duit untuk beli iPhone daripada beli laptop, bagus beli iPhone. Ngapa pula, kan bagus beli laptop, beda bisa dia belajar. Habis kau kira orang tak bisa belajar dengan iPhone tu? iPhone ni boleh di mobile, bawa kemana-mana. Laptop nak kau tenteng kemana-mana. Kan memang kalau kat Indonesia ni nak kuliah tu pasti harus punya laptop beda. Woi, Tok Kasim kuliah sampai lulus pakai iPhone aja, tak ada beli laptop. Tok Kasim tu dosennya beda, jadi dia tak payah bawa laptop. Terus dia nak buat tugas si mahasiswa ni macam mana? Kan Tok Kasim tu pakai AI beda. Tahu dari mana, ada bukti tak? Tok Kasim tu lah AI-nya kalau kau nak tahu. Masalahnya yang berhutang tu mampu keluar negara melancong, kata Yumi Kimi. Dibalas sama Niaga Mega, dia bayar tiap bulan cik, sebab tu lepas game melancong. Tapi memang orang Malaysia nih hobinya tuh melancong kemana-mana negara. Sebab kalau ke Indonesia, wisatawan yang ke Indonesia tuh ya wisatawan dari Malaysia. Aku maksudkan tu, kau masih ada hutang bayarlah. Kau ingat aku tak tahu ke pasal blacklist. Suka hati je nak panggil makcik, kata Yumi Kimi. Jawab lagi sama Yumi Kimi tu, memang bayar ciput, alah janji bayarkan. Saya maksudkan tu orang yang tak berbayar. Bukan cheater orang blacklist. Alah, kenapa kau reply? Korang ni janganlah panggil makcik, ni akak lah, kata Baldups. Jawab lagi, they call me Poco. Akak memang kurang ajar panggil adik. Dijawab lagi sama Yumi Kimi, akak mana pula panggil adik, alah. Dijawab lagi sama Ban Parok, katanya panggil aja baby. Dijawab lagi sama Ahmad Ziri, makcik katanya. Berarti dia ni tak nak dipanggil kakak atau tak nak dipanggil makcik beda. Sebab dia ni masih teenager lagi. Satu je nak cakap, jangan percaya 100% kalau masa pilihan raya ada manifesto untuk memansuhkan PTPN, kata Arif Nurjami.
Nurajmi. Dijawab sama Amin Manan, patut masa pas dalam kerajaan dulu 33 bulan pun tak ada, dalil je banyak. Yang boleh keluarkan duit KWSP sebab itu duit rakyat. Salah ke? Aduh. Dijawab lagi sama Hakim Mika, bukan PTPN aja, semua janji-janji politik seeloknya tak payah percaya 99% auto je. Tu heran betul, dah masuk 2020 plus pun rakyat masih senang kena kencing dengan ahli politik, kata Hakim Mika. Dijawab lagi sama Manan, betul dah tu, rakyat buat duit sendiri, yang memimpin negara tu jam bukan main lagi dengan menyakau. Berarti PTPN nih dipolitikkan juga dengan Malaysia beda. Ya kalau misalnya dekat Indonesia ni kan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu identitas anak, itu kan termasuk janji politik. Kalau beasiswa pakai KIP dapat tuh gratis. Tapi sekarang PTPN nih kan orang boleh pinjam duit untuk sekolah. Lebih kurang aja, cuma nama dekat Malaysia sebutnya beda. Sesiapa yang buat pinjaman PTPN dah balik start bayar sikit-sikit, RM 100. Sebulan pun okey, janji bayar. Fikir masa depan anak-anak kita by the way. By the way, ada working adult yang nak belajar Mandarin online, belajar sampai fasih dan jadual fleksibel cari saya. Kau promosi pula kata Itsan Hafiza. Itulah beda, menyelam sampai minum air. Zaman online nih kalau kau tak ada jualan memang habis. Pandai akak tuh soft selling, dia komen tapi sambil jual produk dia. Dah pinjam bayarlah balik setan, kesian adik-adik yang memerlukan. Jenis yang bekerja bayarlah guna duit KWSP, atau kalau kau ni kedekut sangat. Kalau jenis yang tak bekerja, kerja sendiri, pandai-pandailah save sikit duit tu bayar balik pinjaman, kata Haziq Adrian. Berarti Malaysia ni banyak ya beda. KWSP aja aku tak tahu apa benda. Macam PTPN ni lah aku baru tahu. Kalau tak salah aku KWSP tu macam jaminan kesehatan gitu. Kayak kita BPJS. Tapi dia orang boleh dicairkan. BPJS ni kan tak boleh dicairkan. Sesiapa yang ada buat pinjaman PTPN, bayarlah hutang yang anda pakai duit tu. Kau orang tanggung dosa ya, kalau tak bayar balik, kata Zikri. Iya, ingat, utang tu kau tetap akan ditagih walaupun dalam kubur. Siapa yang rezeki kerja awal tu bolehlah start bayar hutang PTPN. Tak perlu pun nak tunggu sampai dapat surat daripada PTPN. Perlu bayar tarik sekian-sekian. Jadi bila ada 12 bulan tak boleh bayar, tak adalah tunggakan sebab dah memang bayar awal, kata Nuratikah Kai. Iya, kalau misalnya masyarakat Malaysia aku yakin lah dia orang bisa bayar PTPN ni. Sebab lapangan kerja di Malaysia ni banyak. Beda kalau sama Indonesia. Kau tak ada orang dalam, kau ni tak bisa kerja. Kalau tak ada orang dalam pun, kau kerja bergaji, siap-siap lah kena potong tapera. Pajak 12%. Terus kalau misalnya kau ada kendaraan, kau ada motor, siap-siap lah kau kena datangin polisi kalau kau tak bayar pajak. Tuntutlah kat geng reformasi yang berjanji nak lupuskan PTPN bila dah berkuasa masa RRU lepas. Janji pandai dah dapat terus kufur, kata Apek Cyber. Oh, berarti ini janji-janji politikus di Malaysia ni beda. Yang ramai tak bayar tu mesti dulu digula-gulakan. Konon yang bayar PTPN nanti akan dihapuskan. Heran mudah sangat percaya, kata Watashi wa Adedisu. Tapi tak ada sanksi untuk masyarakat Malaysia kalau misalnya tak bayar PTPN ni bakal kena apa gitu. Sebab kalau kat Indonesia ni tak ada BPJS, kita tak bisa perpanjang SIM. Tak ada BPJS tak bisa nak urus surat ini, surat itu. Yang bayar tiap-tiap bulan on time ni dari bulan first tamat belajar tak dapat STR pun, kata Syaira. Oh, berarti dia ni dah lunas tu PTPN-nya beda. Apa kata akaun fleksibel KWSP? Buat satu bahagian untuk bayar PTPN. Senang, sekurangnya dapat juga peminjaman, bayar sikit-sikit, kata Faisal Roslan. Kan KWSP ni apa ya beda? Dia kayaknya bukan untuk kesehatan beda. Coba bawa ke orang warga Malaysia komen kat bawah, KWSP ni apa sebenarnya? Biasalah pemberi biasa kena merayu dulu pada penghutang. Pinjam dulu 50, nanti gaji bayar. Dah kena buang kerja tak bayar-bayar lagi, kata Muhammad Kosong. Memang macam gitu realita orang yang kasih pinjam duit. Setuju bab hutang kena bayar. Yang tak setuju bab minta kerja kena pakai kabel TNB, kata Elpa Malopatron. Kalau misalnya pakai kabel nih kat Malaysia, kalau orang Indonesia tu bilangnya orang dalam. Harap government tangkap siapa yang sebar berita palsu ni. Bukan ke dah settle pakai Petronas, kata Kusairi Omar. Oh, berarti semua pengguna PTPN ni dah pada lunas semua beda kat Malaysia. Karena sudah dibayar semuanya dengan Petronas. Karena kan Petronas ni untung terus, Pertamina ni rugi terus. Coba buat korang warga Malaysia, bagaimana tentang isu ini? Betul tak kalau misalnya PTPN korang ni dah pada lunas dibayar dengan Petronas? Kalau dah dibayar lunas dengan Petronas, tak kawan mungkin lah dia orang ni berkuar-kuar kat sosial media. Ya, siapa tahu dah dibayar dengan Petronas beda. Sebab kan Petronas ni untung terus, Pertamina rugi terus. Kau ingat Petronas Malaysia tu tak pernah
belajar dengan Pertamina Indonesia? Aku tahu lah beda. Terus kan yang mengatur harga kelapa sawit ke Indonesia ini Malaysia. Kalau ke Indonesia nak dapat beasiswa tuh syaratnya apa aja beda? Beragam C, ada yang ada surat tidak mampu, ada juga yang tak perlu surat tidak mampu, hanya prestasi aja. Tapi kalau beasiswa Indonesia ini dibayar full atau separuh beda? Full bahkan dapat uang saku, tapi engkau harus mempertahankan nilai. Setelah orang-orang yang dapat beasiswa ini lulus ke Indonesia, apakah ada jaminan mereka dapat pekerjaan beda? Kalau misalnya jaminan pekerjaan tuh biasa tergantung lagi dia dapat beasiswa apa. Kalau misalnya dia dapat beasiswa yang dari swasta, ada kemungkinan dia akan kerja dekat tempat swasta tuh. Sekarang yang aku tengok, pemerintah kan kasih beasiswa untuk mereka nih sekolah ke luar negeri. Tapi di orang nih dah lulus sekolah di luar negeri itu tak apa-apa kalau tak balik, kata pemerintah. Ya mungkin nak biar ada devisa negara mungkin. Ya berarti secara SDM kan berarti kita nih Indonesia kekurangan lagi sumber daya manusianya. Woi, sumber daya manusia penduduknya ini paling banyak dekat Indonesia. Termasuk nomor berapa tuh dari 10 peringkat dekat seluruh dunia? Kalau di orang nih dah dikuliahkan dengan Indonesia ke luar negeri, terus tak balik lagi ke Indonesia, berarti kan yang rugi itu pemerintah Indonesia. Berarti Indonesia menciptakan SDM berpendidikan untuk negara lain. Iya, tapi kan dekat Indonesia susah nak cari kerja. Berarti kan SDM berpendidikan yang dibiayai Indonesia untuk negara lain beda. Tidaknya dia orang kalau kerja dekat luar negeri, Indonesia dapat devisa. Berarti Indonesia nih nak menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan ya. Iyalah, takkan dekat Indonesia tuh nak jadi pembantu terus buru-buru aja. Berpendidikan lah sekali-sekali. Tadi dia jadi founder kat Google ke, jadi desain grafis ke, desainer baju ke. Majulah Singapura.